Hadapi tantangan global, Presiden Joko Widodo berikan arahan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tinjau pembangunan fasilitas Angkatan Militer. Rocky Gerung akan kembali dipanggil Barreskrim Polri terkait kasus ujaran kebencian. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 30 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Seorang wisatawan tewas akibat jatuh dari ketinggian 15 meter saat berada di jembatan kaca yang dipijaknya pecah di tempat wisata De Geong, Banyumas, 25 Oktober lalu. Seorang wisatawan tewas akibat jembatan kaca yang dipijaknya pecah di tempat wisata De Geong di sekitar hutan pinus Limpakuwus, Banyumas, Jawa Tengah pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Korban tewas, FA, berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Korban diketahui datang berombongan dengan 10 rekannya. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, mereka menaiki wisata jembatan kaca. Namun, tiba-tiba kaca di jembatan tersebut pecah. 4 orang jatuh, 2 orang berpegangan di pengaman jembatan, dan 2 orang jatuh dari ketinggian 15 meter, salah satunya dirawat di rumah sakit. Saat ini pihak kepolisian memasang polis line di lokasi dan menghubungi laboratorium forensik dari Semarang, serta memanggil ahli untuk mengetahui keamanan jembatan kaca tersebut. Pihak pengelola serta pihak terkait lainnya juga akan dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa tersebut, kami sudah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Beni Timor. Selamat malam Pak Beni. Ya, bisa mendengar suara saya Pak Beni? Bisa. Baik. Dengan suara saya. Baik, nah terkait dengan peristiwa yang terjadi di Banyumas, di mana ada insiden jembatan kaca itu pecah di wilayah atau tempat wisata yang menewaskan 1 orang pengunjung. Hingga saat ini update atau perkembangan dari kasus ini seperti apa Pak Beni? Terima kasih. Selamat malam Mbak. Jadi sampaikan bahwa dua ahli Ya, mungkin Pak Beni bisa lebih mendekat ke arah telepon seluler agar audio bisa terdengar dengan jelas di studio, Pak Beni. Baik. Nah, kemudian korban jadi ada 2 korban ya Pak ya? 1 meninggal dunia di TKP dan 1 menderita luka-luka. Betul Mbak. Baik. Ada 2 korban, yang 1 meninggal dunia, yang 1 luka, dan saat ini masih di rumah sakit dan dalam tahap pemulihan. Begitu Mbak. Berarti hingga saat ini korban yang luka-luka itu masih dirawat di rumah sakit ya Pak ya? Betul sekali, masih di rumah sakit. Baik. Nah Pak Beni, dari hasil pemeriksaan terhadap orang atau pihak yang sudah dijadikan tersangka, kronologis pecahnya jembatan kaca ini seperti apa atau bermula dari awalnya seperti apa? Apabila kami tanyakan kepada dua yang sudah kami jadikan PSK tersangka ya. Pada saat kejadian yang bersangkutan tidak berada di TKP. Ya, posisi yang bersangkutan sedang berada di Tegal. Ya, yang bersangkutan
ES baru mengetahui setelah diberitahu oleh karyawannya, karena topik yang memberitahukan bahwa telah terjadi orang jatuh dari wahana kaca Degiong di Mapus Sumbang, dan masih satu MT dan satu luka dirawat di rumah sakit. Yang bersangkutan hanya tahu sebatas itu, kemudian mengetahui hal tersebut, tersangka ES itu kemudian melakukan pengecekan ke rumah sakit menjenguk korban. Begitu, Mbak. Nah, dari pemeriksaan terhadap pihak pengelola dari tempat wisata ini, apakah memang kaca yang pecah ini memang terjadi di saat ada peristiwa tewasnya pengunjung atau sebelumnya sudah ada indikasi kerusakan atau keretakan di kaca tersebut? Seperti kami sampaikan, Pak, hasil dari pemeriksaan memang sebetulnya memang tidak ada permasalahan ya. Namun demikian memang tanggal 25 ya setelah pengunjung mengalami pecah di jembatan tersebut sehingga mengakibatkan seorang yang meninggal dan di rumah sakit. Nah, pihak siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini, Pak Beni? Sampai saat ini baru satu yang tadi saya sampaikan, EF ya, inisial pelaku pengelola sudah kami tetapkan tersangka dan saat ini penahanan. Ya, dari bergulirnya kasus ini hingga tahap pemeriksaan, apakah ada potensi untuk bertambahnya tersangka dalam kasus ini? Kami masih mengembangkan, Pak. Nanti dari kesaksian yang lain, dari pengembangan yang sudah kami periksa, kemudian kami nanti lihat dengan hasil lapor yang sudah nanti akan kami dapat dari lapor Polda Jateng. Gitu, Pak. Berarti bisa dipastikan kerusakan memang terjadi di saat insiden pecah kaca dan juga menimbulkan korban. Seperti itu ya Pak Beni ya? Kurang lebihnya seperti itu, hasil dari pemeriksaan saksi yang sudah kami periksa. Nah, dari ahli, memang apabila tidak dari struktur kacanya, memang ketebalan kaca ini kan sangat tipis sekali, Mbak, 1,2 cm ya. Nah, kemudian di safety daripada keamanan daripada jembatan ini memang terlihat tidak ada. Kemudian di pintu masuk wahana, nah ini juga tidak ada rambu-rambu peringatan atau himbauan kepada pengunjung yang akan masuk. Gitu kan. Jadi ketika pengunjung masuk, mereka tidak tahu apa yang dilakukan, yang tahunya yang mereka jalan masuk ke wahana. Jadi tidak ada pemberitahuan atau himbauan ataupun larangan bagi wisatawan. Jadi benar-benar para pengunjung di tempat wisata ini tidak mendapat panduan tentang faktor keselamatan. Nah, kemudian Pak Beni, pasal apa atau jerat hukum seperti apa yang akan diterima oleh tersangka dalam kasus ini? Ini, Mbak, dapat kami sampaikan terhadap tersangka, kami jerat dengan pasal 359 atau pasal 360 KUHP. Karena kelalaian menyebabkan matinya orang, ya. Ancaman 5 tahun, ancaman 5 tahun. Baik. Kemudian imbauan dari pihak kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian di Banyumas terkait kasus kematian pengunjung dan juga ada menderita luka-luka terkait dengan pecahnya kaca jembatan di tempat wisata Degiong. Apa imbauan dari pihak kepolisian baik kepada pengelola dan juga kepada warga pengunjung di lokasi wisata ini? Baik, Pak. Kami selalu mengimbau kepada masyarakat, wisatawan yang akan bermain ke wahana, benar-benar harus melihat dan perhatikan terkait dengan keamanan dan keselamatan. Dan yang kedua, perhatikan himbauan, kemudian aturan-aturan pada saat wisatawan mengunjungi daripada wahana tersebut. Jadi harus memperhatikan keselamatan daripada keamanan wisatawan sendiri. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Wakasat Reskrim Polresta Banyumas AKP Beni Timor. Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih, Mbak. Baik, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau pembangunan sejumlah fasilitas di Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini merupakan kunjungannya yang kedua setelah sebelumnya sempat meninjau gedung Main Hall dan fasilitas pendidikan pada bulan Agustus lalu.
Dengan menggunakan helikopter, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 29 Oktober 2023. Menteri Pertahanan meninjau pembangunan sejumlah fasilitas di Kompleks Akademi Militer ini. Sebelumnya, di bulan Agustus 2023, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sempat meninjau gedung Main Hall dan fasilitas pendidikan. Saat kegiatan peninjauan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Kabaranahan Kemhan, Wagub Akmil Brigjen TNI Sabto Widi Nugroho, Dirdik Akmil Brigjen TNI Imade Suryawan, Kakordos Akmil Brigjen TNI Triyono, dan Ir Akmil Brigjen TNI Dedi Trihatmojo. Di sela-sela peninjauan di Rukan Hussein Akademi Militer, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat berinteraksi dan berkomunikasi dengan Wagub Akmil, arsitek desain interior dan pekerja bangunan terkait penyelesaian pembangunan. Usai melakukan peninjauan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninggalkan lokasi dengan helikopter. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama segera kembali.